welcome to Semaput Semanusa Podcast. Podcast yang akan menemani kalian pada hari ini. Perkenalkan aku Maylin dari anggota podcast yang akan menjadi host kalian hari ini. Dan kita kedatangan tamu nih dari anak remas di Semanusa. Perkenalkan Kak Hanum. Halo semuanya. Nah Kak Hanum, kan kemarin tuh di agamaku tuh ada Paskah kan Kak. Nah katanya tuh mau ada Idul Adha. Nah aku tuh kepo banget loh Kak. Betul banget. Ini di bulan yaitu bulan Zulhijjah itu tuh ada perayaan Hari Raya Idul Adha. Nah aku tuh kepo banget nih Kak sama Idul Adha. Boleh nggak sih Kak kalau aku tanya-tanya Kak Hanum tentang Idul Adha? Soalnya aku excited banget. Boleh banget dong. Jadi Idul Adha itu perayaan penyembelihan hewan kurban. Itu biasanya kita tuh beribadahnya seperti Idul Fitri. Kita sholat Id, terus habis itu dilanjutkan buat penyembelihan hewan kurban. Oh gitu ya Kak. Terus buat maknanya Idul Adha di Islam itu apa sih Kak? Ya, Idul Adha di Islam itu sebagai perwujudan pengorbanan kita kepada itu tuh kisahnya Nabi Ibrahim sebenarnya. Jadi kisahnya itu Nabi Ibrahim itu bermimpi. Dia tuh mendapat wahyu dari Allah SWT kalau dia tuh disuruh menyembelih anaknya. Wah, kok bisa disuruh sembelih anaknya Kak? Iya, dia mendapat wahyu karena dia tuh selama hidupnya itu dikasih cobaan yang berat-berat banget. Terus habis itu dia itu menyembelih anaknya. Terus dia tuh bilang sama anaknya karena itu wahyu dan harus dikerjakan sama dia. Jadi dia itu bilang sama anaknya kalau dia bermimpi mendapat wahyu dengan itu. Dan anaknya itu dia tuh bersedia karena itu adalah wahyunya. Nah, suatu hari itu terjadilah seperti itu, disembelih. Ternyata sama Allah itu dikasih mukjizat. Nabi Ismail anaknya itu Ya. diganti sama domba. Oh berarti yang disembelih itu jadinya domba ya Kak? Iya, jadi sampai sekarang itu yang disembelih saat Idul Adha itu adalah sapi, kambing. Kalau di Arab sih biasanya unta. Oh gitu ya Kak. Kalau soal hewan-hewan kurban itu apa cuma kambing sama sapi? Soalnya aku tuh jujur nih kayak Kak, aku tuh kadang suka dapet berkat yang dari kurban loh Kak. Aku dapat dagingnya sapi, dagingnya kambing. Nah itu tuh ada nggak hewan selain kambing sama sapi buat dikorbankan? Karena dari ceritanya Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail diganti domba, jadinya ya cuman sapi, kambing, terus unta, kerbau, pokoknya hewan mamalia. Nah, ketentuannya itu dari hewannya itu harus sehat, cukup umur, tidak cacat. Oh berarti harus perfect gitu ya Kak? Betul banget. Oh gitu. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, bentar ya Kak. Kemarin kan ada Idul Fitri nih. Nah kita tuh kan dapat THR kan Kak. Apalagi aku juga dapat nih THR Kak. Nah bedanya Idul Fitri sama Idul Adha itu apa sih Kak? Kalau Idul Fitri itu merayakan selama kita sebelum Idul Fitri itu melaksanakan puasa. Jadi kita tuh merayakan selama 30 hari kita puasa. Terus habis itu Idul Fitri tuh rasanya tuh seneng banget. Jadi kita rayakan lah sama Idul Fitri tuh. Kalau Idul Adha itu juga ada puasanya nggak Kak? Ada puasanya 2 hari namanya. Tapi nggak tahu namanya apa. Waduh Kak. Jadi Pasti teman-teman juga tahu lah namanya apa. Gitu ya. terus apa lagi ya Kak? Terus kenapa sih kira-kira tuh setiap umat muslim itu wajib buat kurban nggak Kak kira-kira? Kalau dikatakan wajib nggak wajib sih sebenarnya itu bisa dikatakan sunnah aja. Kita kalau punya rezeki ya boleh lah berkorban. Gitu. Terus aku tuh agak kepo lagi, kenapa Idul Adha itu disebut sama Hari Raya Kurban? Ya karena kita tuh berkorban, jadi
sebagai pengorbanan kita mendapatkan rezeki, juga kita harus berkorban mengikhlaskan rezeki kita kepada fakir miskin, karena kita membagikan daging kurban itu kepada fakir dan miskin. Kayaknya dari jawaban Kak Hanum kira-kira ada kesimpulan nggak buat teman-teman yang merayakan Idul Adha? Ada kesimpulan itu, jangan lupa beribadah, gunakan hari raya Idul Adha ini dengan penuh keberkahan dan penuh kesenangan jiwa untuk beribadah kepada Allah. Tingkatkanlah ibadah, jangan lupa ibadah 5 waktunya ditingkatkan, jangan sampai kendor, dan jangan lupa ingat sama Allah SWT. Kayaknya udah malam nih Kak Hanum pasti capek ya. Dan hari ini tuh pas kayak podcastnya tuh seru banget. Aku seneng banget bisa ngobrol sama Kak Hanum. Seru banget. Sebelumnya terima kasih buat Kak Hanum yang udah jadi narasumber kita hari ini. Dan cukup buat podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman di bidang podcast yang udah membantu kita semua di podcast kali ini. Sekian podcast kita hari ini. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa di lain waktu.